Jujur ya, saya bukan dukun. Jujur saya bukan malaikat yang maksudnya bisa mengubah satu kesakitan jadi kebahagiaan. Enggak juga. Enggak bisa kayak gitu. Tapi yang perlu saudara Sarung pun ingat gitu kan. Saya tuh apa ya, waktu pada saat kejadian dipukulin itu jujur ya, Bang, saya tuh nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain dipukulin sama orang, nggak ngerasain ada tonjokan kena muka saya tuh enggak. Padahal jelas-jelas mereka lagi Jelas hidung saya aja sampai patah. Udah siap kita ngobrol-ngobrol. Menurut teman-teman gimana? Siap nggak? Kalau teman-teman siap, kita siap. Ini nggak usah program. Iya, tapi buat di short kan, kalau misalkan buat di short kan, nah kalau siap dia berarti booming kan. Ulang. Susah kayak semua ya. Ini nggak usah. Jadi gini, sedikit cerita, saya tuh waktu itu apa ya, dari keluarga seberang yang taat gitu kan. Dari keluarga seberang yang taat, di mana memang dididik keras gitu. Dididik keras dalam artian sebagai berikut. Jadi kayak apa ya, kita nggak taat dikit dipukul, taat dikit dimarah-marahin kayak gitu apapun. Tapi itu bentuk sebuah kasih sayang, sebenarnya itu bentuk sebuah kasih sayang orang tua saya terhadap saya. Cuman memang kan kita nggak bisa paksa orang untuk apa ya, mempunyai pola pikir yang sama semua gitu kan. Kebetulan memang pada saat itu saya tipe orang yang sensitif, itu sensitif. Akhirnya mau nggak mau, karena saya memang sudah terbiasa begitu kan, saya adakan sembahyang di tengah malam, sembahyang di tengah malam untuk minta petunjuk. Tunggu sebentar, ini maksudnya kamu mau lanjut kesaksian gitu? Iya. Di sini nggak masalah? Nggak masalah. Oke, saya takutnya ada ya kalau misalkan nggak bakaran ya nggak masalah gitu. Oh, nggak masalah. Oke. Shalom Yohanes Immanuel. Shalom juga Bang. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bang. Puji Tuhan baik. Sudah berapa kali ya kita rencanakan, ya saya khususnya pengen undang kamu spesial untuk Sobat Sarung Pun. Mungkin kamu baru bertanya ya, sarung apa nih? Sarung Pun Sabda. Mungkin kamu nanya kayak gitu, ini apa channel apa sih atau gimana? Iya, saya baru dengar nih Sarung Pun Sabda tuh channel apa ya? Jadi Sarung Pun Sabda ini kita tuh satu channel yang memang ingin punya inisiatif mengumpulkan teman-teman yang dari berbagai latar belakang gitu. Jadi mereka ingin sharing, kita berikan masukan tapi sesuai dengan firman Allah, sabda Allah kan, kayak Sarung Pun Sabda. Jadi satu rumpun di dalam sabda Allah gitu istilahnya. Tapi ngomong-ngomong saya baru lihat temannya, mungkin boleh kita kenalan dulu siapa namanya? Jerry aja? Iya. Oh gitu. Ini sebenarnya ya, kita tuh baru-baru kenal kan ya? Iya. Baru-baru kenal gitu. Kita perkenal itu kalau nggak salah pertengahan lagi COVID kedua kan, gelombang kedua. Ya, gelombang kedua, dan di situ memang titik-titik di mana saya lagi sepi. Bukan sepi itu, maksudnya sepi mengalami aduh teman-teman saya kemana gitu kan. Tapi ya puji Tuhan ada sobat saya diperkenalkan oleh Yohan. Cuman nggak tahu kenapa ketika ya kita berjalannya waktu ya kayak ada sesuatu lah ya, kesetrum gitu kan, gimana kesetrum? Iya, gimana sih? Kesetrum kegenitan dalam iman ya. Tapi sambil diminum dulu silakan. Oh iya. Ini bukan minuman haram gitu ya, jadi diminum aja. Kalau ada minum yang gimana? Gunawan kopi namanya. Mungkin kamu boleh ceritain latar belakang sedikit dulu sama teman-teman sobat Sarung Pun. Oke, baik. Sebelumnya gini kawan-kawan, saya itu untuk saat ini memang sudah percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Tapi sebelumnya saya berlatar belakang dari keluarga seberang ya, seberang. Apa pusat Pulau Sumatera? Enggak, keluarga yang berkepercayaan di seberang. Gitu. Ya, kita harus sebutkan di sini gitu kan, karena ya teman-teman bisa tahu lah keadaan dunia sekarang ini di Indonesia kayak gimana atmosfernya. Banyak permusuhan, banyak kekecewaan gitu kan, banyak kedendaman hanya karena
perdebatan yang nggak ada ujung-ujungnya. Sebetulnya gini, kalau masalah keimanan itu bagi saya adalah suatu hal yang memang tertanam dalam diri saudara semua yang ada di rumah nih, yang lagi nonton sobat apa tadi? Sobat Sarumpun. Sobat Sarumpun katanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya keluarga yang beda keyakinan, punya teman-teman punya keluarga atau kerabat yang beda keyakinan, bagi saya itu nggak masalah, karena bagi anda nih, bagi semuanya penonton sahabat Sarumpun yang ada di rumah, maksudnya yang sudah percaya kepada Tuhan, pasti kasih Tuhan tercurah bagi siapapun yang Amin. tidak pilih pandang bulu mau itu agamanya apa, latar belakangnya siapa, dari ras mana, itu nggak peduli. Saya juga percaya itu, karena Tuhan nggak pilih-pilih orangnya dari mana, nggak pilih-pilihnya dari mana. Kenapa kita yang berketerbatasan sebagai hanya manusia gitu kan, kita membatasi diri kita sama orang lain itu nggak bisa juga gitu. Jadi gini, sedikit cerita, saya tuh waktu itu dari keluarga seberang yang taat gitu kan. Dari keluarga seberang yang taat, di mana memang dididik keras gitu. Dididik keras dalam artian sebagai berikut. Jadi kayak kita nggak taat dikit dipukul, taat dikit dimarahin kayak gitu apapun. Tapi itu bentuk sebuah kasih sayang, sebenarnya itu bentuk sebuah kasih sayang orang tua saya terhadap saya. Cuman memang kan kita nggak bisa paksa orang untuk mempunyai pola pikir yang sama semua gitu kan. Kebetulan memang pada saat itu saya tipe orang yang sensitif, sensitif. Akhirnya mau nggak mau, karena saya memang sudah terbiasa begitu kan, saya adakan sembahyang di tengah malam, sembahyang di tengah malam untuk minta petunjuk. Tunggu sebentar, ini maksudnya kamu mau lanjut kesaksian gitu? Iya. Di sini nggak masalah? Nggak masalah. Oke, saya takutnya ada, ya kalau misalkan nggak bakaran ya nggak masalah gitu. Oh, nggak masalah. Oke, silakan lanjut. Ya gitu, sedikit saya cerita aja gitu, nggak usah panjang lebar. Kalau mau panjang lebar ada di channel sebelah, silakan dicari. Ya, gitu. Nanti boleh hubungi kontak yang berlaku di sini ya. Nanti di bawah ada. Ya, gitu. Jadi pada saat saya sembahyang tengah malam itu, di situ momen part of Tuhan ada buat saya, Tuhan ada panggilan hati, maksudnya panggilan pemilihan itu sebagai anaknya gitu. Ya, gitu. Sebagai anak-anak, dipercaya sebagai anak-anak Tuhan, salah satu dari orang-orang pilihannya gitu kan, menjadi pengikutnya dia. Tapi di masa-masa di mana saya berpindah gitu kan, belajar tentang banyak kekristenan dari orang-orang. Jujur saya nggak banyak dapat tentang kekristenan dari kayak pendeta atau gereja gitu. Penginjil nggak ada. misionaris Nggak ada. Saya nggak dapat itu dari mereka. Tapi yang saya dapat itu justru dari pengalaman pribadi yang saya tahu di masa saat ini itu sebetulnya saya rasa kalau memang kita mengaku sebagai anak Tuhan, apalagi kita tahu firman Tuhan itu memang firman yang hidup, mestinya kita harus mengalami hal tersebut tuh. Apa yang tertera di dalam Alkitab, apa yang tertera di dalam firman Tuhan, kita harus rasakan itu. Jadi saya tuh anak tunggal. Dalam satu keluarga saya itu saya anak tunggal. Posisinya jadi gini, orang tua saya itu orang agamawis yang taat. Ya agamawis yang taat. Bagus dong. Puji Tuhan bagus, tapi nggak bagus buat saya juga. Oh, ini menarik nih. Bagusnya apa nih? Karena setahu saya kan agama itu bagus ya. Iya. Orang-orang kan bilang, yang penting dia rajin ibadah kan, ke gereja atau ke misalkan ke orang sebelah kita kan orang Muslim ke masjid kan, atau misalkan ke pura kan bagus agama. Mungkin ada yang bisa diceritain kenapa Anda bilang tadi nggak bagus buat saya tadi kan? Iya nggak bagus buat saya. Iya. Tadi kita tidak jelaskan secara spesifik gitu yang dimaksud tidak bagus buat saya itu seperti apa ya Bang ya. Tapi Sobat Sarumpun perlu diketahui bahwa kita ini ibadah tujuannya untuk apa? Ya kan didasari oleh apa dan karena apa, ya kan gitu kan. Kalau misalkan kita didasari dengan keikhlasan, didasari dengan hati yang tulus, otomatis hasilnya beda dengan keterpaksaan. Gitu kan. Nah, kita perlu tahu juga hasil dari keterpaksaan itu buah dari mana? Gitu kan. Bukankah dia bukan buah dari hikmat? Ya dong, kalau tidak ada hikmat yang keluar dari apa yang kita lakukan setiap hari, tidak mencerminkan adanya Tuhan bagi saya. Ya dong, ya karena apa yang saya rasakan setiap hari, walaupun dalam dalam
dalam keadaan keluarga yang taat gitu, dalam dalam beribadah. Cuman di situ saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Yang dimaksud saya hadirat Tuhan itu bukan berarti saya ngerasain ada sesuatu yang merinding bagi saya, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud hadirat Tuhan itu apa yang memimpin mama, apa yang memimpin bapak di dalam kehidupannya, apa yang keluar dari perkataan dan ucapannya, apa yang keluar dari perbuatan baik pribadi lepas pribadinya. Tapi sejauh ini ibadahnya tidak ditinggalkan, ya kan? Bacaan dari seberang juga tidak ditinggalkan. Cuman tetap bahasa-bahasa kotor keluar dari mulutnya. Berarti lebih ke sehari-harinya. Iya, kayak gitu. Karena kan yang paling bisa kita lihat nih sobat-sobat Sarumpun di rumah, yang bisa kita lihat ketika kita mengaku punya Tuhan atau Allah yang hidup gitu ya, maksudnya yang setia gitu sama kita dimanapun kita berada, mestinya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari perilaku kita baik secara pribadi lepas pribadi itu sesuai dan seturut kehendak Tuhan harusnya. Ya dong, penuh hikmat, penuh kebijaksanaan gitu kan, tidak semena-mena kita mengatakan sesuatu yang tidak baik buat semua orang, apalagi mengundang keributan. Saya yakin kalau ujung-ujungnya ke sana berarti bukan dari hadirat Tuhan, ya toh, gitu. Sampai akhirnya saya punya satu pergumulan sama keluarga saya mengenai siapa jati diri saya sebenarnya. Saya tidak bisa ceritakan panjang lebar di sini karena itu menyangkut hal privasi pribadi gitu kan. Karena sampai saat ini kan channel ini kan saya yakin puji Tuhan banyak penontonnya kan. Iya, puji Tuhan. 5.000 kan. 5.000 jiwa yang beriman ya. 5.000 orang. Amin. Nanti atau saya yang diberi makan jangan-jangan kalau 5.000 orang. Bisa. Katakan dengan iman. Ya. Yes. Kita nggak ada mudah-mudahan ya dan amin. Gitu. Nah pada saat lagi ada pergumulan yang sangat hebat itu, Tuhan tangkap saya di situ. Tuhan tangkap saya pada saat saya lagi sembahyang malam, berdoa khusyuk gitu kan, maksudnya dalam artian lagi benar-benar pengen gitu loh, Tuhan ada buat saya, Tuhan ada buat jawaban hidup saya gitu. Tapi pada kenyataannya yang datang bukan apa yang saya harapkan gitu. Yang datang tiba-tiba Tuhan Yesus. Oh, berarti sebelum itu Anda belum tahu dong Isa Masih atau Yesus itu kan kalau di agama sebelah disebutnya Isa Masih. Oh, saya nggak tahu kalau di agama sebelah. Jadi pada saat itu Tuhan tangkap saya pada saat detik-detik di mana saya benar-benar lagi butuh Tuhan. Malam-malam hari itu saya berdoa. Ya sebenarnya sesimpel itu sih. Saya doakan orang tua saya, minta petunjuk gitu. Tuhan, sebenarnya saya ini harus apa dan harus kemana kayak gitu-gitu. Tapi pada kenyataannya Tuhan di situ kasih mujizat. Ada cahaya yang saya lihat di situ. Saya pertama kali mengenal Tuhan melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6. Oh. Boleh diberitahukan kan? Ya, akulah jalan kebenaran hidup ya. Ada suara pada Bapa sana. Di dalam posisi Sobat Sarumpun saya tidak tahu tentang kekristenan itu apa. Alkitab yang kayak gimana saya nggak tahu. Bahkan Tuhannya orang Kristen aja saya nggak tahu. Yang saya tahu di luar sana ribut aja kan, banyak tuh kan peperangan antara saudara entah seiman ataupun tidak seiman gitu kan. Padahal kalau misalkan ditarik-tarik gitu ya, entah itu umat Muslim, entah itu umat Kristen, Katolik atau apa gitu, saya tidak melihat ke sana. Karena pada awalnya kita ini sebetulnya kalau yang saya lihat dari sejarah itu kita masih serumpun sebetulnya. Makanya saya sebut satu rumpun kan. Iya gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu ada perpecahan. Kalau kita mau lihat perpecahan, kita tidak usah membahas tentang Tuhan Yesus dulu, betul nggak Bang? Ya. Tidak usah membahas tentang Tuhan Yesus dulu. Dari adanya Nabi Adam sama Hawa aja itu udah jadi suatu perdebatan yang jelas gitu antara anaknya 2 atau 4, betul kan? Ya kan, dari situ aja kita udah nggak bisa sebetulnya gini apa yang sudah dicatat di dalam kitab kalian masing-masing itu ya udah imani aja. Toh kalau yang saya tahu di Islam adalah kum dinukum waliyadin, untukmu agamamu bagiku agamaku gitu kan. Kalau di kita mau diperangin mau enggak, kasihilah musuhmu, bener nggak Bang? Saya tidak menghina siapapun loh ya. Iya. Cuma menyinggung. Enggak menyinggung. Tidak, kasihilah musuhmu. Gitu. Tunggu, ini berarti Anda tuh tadi kan berarti dari agama sebelah ya, maksudnya bukan dari Kristen dari sejak lahir gitu ya? Iya. Nah kalau Jerry ini gimana Jerry? Boleh cerita mungkin kamu apa kamu juga dari agama sebelah atau kamu dari lahir udah percaya? Dari lahir udah Kristen. Orang tua udah Kristen juga. Orang tua Kristen, cuman bapak yang belum lama kan pindah. Masuk Kristen. Jadi Jerry sama Yohan ini kenalnya gimana ya? Bisa. Kalau waktu itu saya tuh punya gini ceritanya. Ini yang sangat unik ya Sobat Sarumpun. Jadi karena saya tuh kenal ada saya punya kerabat. Jadi dulu saya punya warung ayam geprek.
Ya, ini agak ini kan agak sedikit nyeletuk gitu. Iya. Tapi pada kenyataannya ceritanya begitu. Saya dulu punya warung ayam geprek di sekitar Bogor. Di sekitar Bogor. Saya tuh numpang jualan di depan rumah. Jadi ada pemilik rumah ini tuh menyewakan tempatnya untuk saya boleh dagang di sana gitu, Bang. Sahabat Sarung pun di situ saya menemukan ada ibu-ibu yang beneran jadi apa ya? Apa sih kalau orang sering beli itu pelanggan ya? Pelanggan. Ya, Langganan. ya langganan kayak gitu. Saya punya langganan satu ibu-ibu di sana itu dia dari keturunan Chinese. Oh. Ya, kaum Tionghoa kayak gitu-gitu. Nah, dia baik banget sama saya. Saya nggak sadar sih kalau dia sebenarnya anak Tuhan juga gitu. Saya nggak, karena kan gini ya, saya tuh pribadinya nggak mau tahu juga. Maksudnya lu dari agama apa, dari apa-apa segala macam. Saya nggak ngeliat ke situ ketika lu baik sama gue. Pada saat itu ya sebelum percaya nih, kalau misalkan lu baik sama gue ya gue akan baik juga sama lu. Gitu. Intinya kayak gitu. Saya sih nggak mau ribet orangnya. Cuman emang kadang ribet-ribetin sendiri gitu. Nah, diangkatlah saya karena saking dekatnya nih warung saya bangkrut. Saya deket nih, sering main ke rumahnya apa segala macam sampai akhirnya saya nyeletuk nih sama si ibu ini nih. Mah, boleh kali kok diangkat jadi anak angkat kata saya gitu kan. Akhirnya diangkat beneran kan jadi anak angkatnya dia gitu. Secara tidak ini ya, tidak di akun negara. Iya. Nggak masuk akun gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Cuman ya sebatas anggap anak aja tapi lebih dari itu. Saya rasa kan kalau orang lain nganggap ya udah nganggap anak kan sebatas omongan kan. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Dia tuh benar-benar ngerawat saya gitu loh. Sampai akhirnya saya masuk ke gereja gitu kan. Mendapatkan pengalaman dari saya baca firman Tuhan dan dialami langsung di realita kehidupan saya gitu kan. Tuh Sobat Sarung pun kayak gitu. Jadi ternyata gitu. Ini hal yang menarik banget Sobat Sarung pun. Jadi pada saat saya kenal siapa, jadi gini kan kalau misalkan di kampung itu tuh semua rata-rata tuh etnis Chinese semua, Tionghoa kan. Nah, nggak lama kemudian saya tuh punya tempat tongkrongan main gitu kan, tempat tongkrongan main, ketemu sama dia, gitu, ketemu sama dia, terus ya pokoknya singkat cerita akhirnya kita tahu kalau misalkan kita ini saudara angkat. Jadi si ibu itu tuh punya adik terakhirnya, nah itu tuh punya suami, nah dari suaminya itu kan saudaranya kan, ya. Oh, Gitu, ya gitu, saudara dari suaminya. Nah istrinya itu adiknya mamahnya angkat saya gitu. Jadi sebetulnya kita ini saudara angkat, cuman memang tidak ini ya, tidak sedarah gitu kan, karena saya hanya anak angkat juga sih di situ. Saya bersyukur sih walaupun diangkat sama orang yang bukan bagian dari etnis saya, tapi saya bersyukur banget dia baik banget sama saya. Betul. Itu yang bikin saya nggak bisa beda-bedakan suku apa segala macam, karena ya tanggapan mereka baik-baik aja sama saya. Toh maksudnya orang-orang di luar sana banyak terlalu dipusingin kali ya apa gimana, saya juga nggak paham. Jangan salah Yohan. Karena dalam firman Tuhan dibilang kan orang lain bisa jadi saudara, ada tuh firman Tuhannya. Oh iya, amin. Saya percaya sih kalau memang itu ada, berarti kan relate ya. Relate dong. Berarti kan apa yang sudah terjadi beneran relate. Tapi kita berharap ya orang tua asli kita, saudara kita asli kita ya juga jadi orang tua kita gitu. Betul iya. Mungkin Jerry ada mau ditambahin, mungkin siapa tahu dia ngada-ngada kan, lu mah ngaku-ngaku aja gitu kan. Ya gimana ya, bener sih yang diomongin, emang ketemunya di pas tongkrongan. Ya saya juga baru tahu kalau mama angkatnya masih saudara sama itu. Sama Pak Ayah itu ya. Sama apa? Ayah maksudnya? Dari mama. Dari mama ya. Sama omnya mama, taunya masih saudara. Gitu. Oke. Dari situlah kalian istilahnya akrab lah gitu ya. Iya. Gerejanya satu juga? Oh enggak. Beda. Oke. Dengan pengetahuan tidak cukup membuat kamu jadi seorang Kristen. Mungkin ada faktor lain, apakah Tuhan sendiri yang ngambil kamu, atau misalkan dia memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu mungkin yang lebih penting ya dibanding dia mungkin lebih paham, misalkan nih memperbandingkan dua kitab. Oh, ketemu nih kebenarannya di kitab yang ini. Kan mungkin lebih kecil ya kemungkinan dia bisa pindah agamanya dibanding kalau dia punya pengalaman pribadi. Mungkin kamu lebih ke arah yang mana di antara dua? Kalau saya lebih ke pengalaman pribadi, dua logika saya. Memang saya orang tipikalnya harus masuk logika terus. Harus masuk logika terus apapun itu ceritanya. Gitu kan, apapun ceritanya. Banyak gini ya sobat sarung pun ya. Banyak sobat sarung pun yang tahu, mungkin di luar sana kan banyak yang menuding anak-anak Tuhan ini kitabnya sudah tidak dimurnikan atau apalah inilah itulah, banyak lah pokoknya, saya tidak peduli. Sebelum kalian minta maaf kita sudah ampuni kok. Ya, kalau saya pribadi mengalami perjumpaan dengan sosok pribadi yang di luar logika kalau buat orang yang nggak percaya sama dia.
sama Tuhan. Nah, sama Tuhan. Nggak percaya sama Tuhan. Terkhusus misalkan ya, anggaplah gitu. Banyaknya banyaknya pintu itu yang dimaksud itu kepercayaannya. Saya nggak bilang di sini agama loh ya, saya bilang ini kepercayaan, karena termasuk okultisme itu kepercayaan kan, ya kan, percayaan tentang leluhuran kayak gitu, itu kan gitu ya itu kan termasuk kepercayaan. Kita pun sebenarnya termasuk kepercayaan, karena kan iman, percaya kan, iya betul, ya kan. Nah udah kayak gitu, anggaplah nih di dalam dunia ini banyak pintu-pintu nih iya, yang berada tepat di depan sungai. Sungainya itu nggak ada lampu, di dalam pintu itu gelap semuanya. Nah, kita nih harus pilih nih pintu yang mana yang bisa bawa kita sampai ke seberang. iya, Dalam kondisi buta. Iya toh? Iya. Dalam kondisi yang tidak melihat sama sekali. Sahabat sarung pun mau pilih yang mana? Kalau misalkan ada 10 pintu, yang terang cuma satu. Yang bilang kalau misalkan kita ini adalah terang itu cuma satu. Sahabat sarung pun secara logika metafisika, ya kan? Kalau misalkan di dalam gelap, satu dunia ini gelap, cuma ada satu lilin yang menyala, kira-kira kelihatannya? Kelihatan kan? Makanya kita harus bangga jadi anak Tuhan. Kita harus bangga. Sekecil apapun cahaya, bahkan segede lentera pun itu tetap terlihat di dalam gelap, gitu. Nah, sekecil apapun itu, kita minimal bisa ngelihat jalan yang kita injek itu bisa dijalani atau tidak, walaupun dibanding gelap sama sekali, gitu loh. Karena yang saya temukan, orang yang mendapatkan karya keselamatan dan maksudnya dapat pegangan gitu. Kalau kita sebagai terang dunia gitu, sebagai terang pemisah antara terang dan gelap gitu kan, ya itu sebuah kebanggaan bagi saya gitu kan. Kayak, oh iya, mungkin di luar sana saya nggak peduli ada kegelapan apa, tapi saya percaya saya jadi terang, sekecil apapun terang pasti terlihat sama orang. Gitu. Makanya jangan aneh kalau banyak saudara sanggumpung di luar sana yang sudah percaya sama Tuhan Yesus banyak. Lu Kristen ya? Kayaknya lu Kristen ya? Kalau gue lihat kayaknya Kristen ya? Dari mungkin apa ya dibilangnya aura atau apa? Nggak tahu deh. Pokoknya saya banyak jumpai kayak gitu. Tadinya kan saya bukan orang percaya kan? Iya. Tapi semenjak saya percaya banyak orang yang bilang kayak gitu. Kamu Kristen ya? Oh. Itu di situ saya percaya janjinya Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab terjadi dalam hidup saya. Sekecil apapun lentera, sekecil apapun cahaya yang ada dalam hidupmu, sahabat sarung pun pasti terlihat, saya yakin. Gitu. Oh kamu Kristen ya? Entah itu dari sifat karakter kita sama orang, entah dari perubahan-perubahan yang kita alami gitu kan, yang tadinya kita berandal atau tiba-tiba kan biasa begitu kan. Kalau perjumpaan sama Tuhan, ingat Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tanggung-tanggung kalau mau rubah seseorang. Pasti ada aja. Belum lama 2 bulan lalu atau sekitar 3 bulan lalu, enggak dong, sekitar setengah tahun lalu ya yang kejadian di Empang itu. Ya, sekitar setengah tahun yang lalu itu saya dapat pergumulan. Saya dapat, ini boleh dipotong aja nanti yang itu yang gak jelas. Setengah tahun lalu itu saya dapat pergumulan, di mana saya dituduh mencuri sesuatu hewan piaraan dari orang, gitu kan. Nah di dalam firman Tuhan saya masih ingat, Roh Kudus itu ibaratkan pedang bermata dua kan. Dia bisa memisahkan antara terang dan gelap. Iya, betul. Ya dia bisa tahu mana yang harus dibela, mana yang harus dihancurkan gitu kan. Antara kuasa-kuasa yang tidak benar di dalam hidup kita. Roh Kudus itu selalu menjaga kita. Dia sebagai penghibur. Kalau misalkan penghibur itu pasti ada bahagia dalam hati. Ya dong. Walaupun keadaan terdesak. Nah, saudara-saudara sarung pun di sini saya mau membagikan satu sedikit aja ya, sedikit maksudnya yang mungkin berguna bagi saudara-saudara yang ada di luar sana. Kalau misalkan saudara lagi happy gitu kan, lagi dapat berkat yang banyak, saudara nyembah Tuhan, itu hal yang biasa bagi saya. Tapi akan lebih luar biasa lagi kalau misalkan saudara itu menyembah Tuhan, dekat sama Tuhan dalam keadaan hatinya lagi sukar. Itu gitu. Lebih keras, maksudnya lebih apa ya, kalau kita lagi susah nih, lalu kita menyembah Tuhan gitu. Iya. Lebih dapat gitu. Iya. 5 jam kamu baca Alkitab setiap hari yang tadinya gak pernah baca. Nyanyi-nyanyi pujian 8 jam setiap hari gak bikin Tuhan tambah sayang sama kamu. Sebab apa? Tuhan sudah sayang sebelum kamu lakukan itu. Gitu. Jangan berharap Tuhan kasih Tuhan itu ibaratkan pribadi yang di luar kasih. Tuhan itu nggak punya kasih, tapi Tuhan itu kasih sendiri kan. Kasih itu sendiri. Jadi jangan salah mengartikan ya Tuhan punya kasih. Tuhan nggak punya kasih sebab Tuhan itu kasih itu sendiri. Tuhan mengasihi. Iya. Kalau dia nggak mengasihi bukan Tuhan berarti gitu kan. Nah di posisi saya lagi terdesak, udah dipukulin warga, dihajar sana sini. Udah dipukulin? Udah dong. Karena kan namanya dituding, ya kan dituduh sebagai tersangka walaupun saya tidak tahu kejadiannya seperti apa, kan pasti sakit dong. Sakit, ada kedendaman. Ya kan ada. Secara fisik sudah dipukulin? Udah dong.
Udah dong gitu. Karena nih dia dapat fotonya waktu itu kalau nggak salah. Dapat kan? Dapat Anda mau fotonya. ikut mukulin juga? Oh enggak. Enggak dong. Oh, iya. Gitu. Ada satu lagu punya yang memberkati saya banget, yang percaya mujizat terjadi gitu kan, kuasamu nyata di sini, kau melakukan perkara heran dalam tanda kutip ini yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali dong, ya kan, jauh melampaui pikiranku. Dan terakhirnya saya sungguh diberkati sama lagu itu, dikatakan aku sudah sembuh walaupun dalam keadaan saya masih lemah pada saat itu. Saya terus angkat lagu pujian itu di dalam saya masih digebukin sama orang. Anda bisa tanya orang-orang yang pukulin saya, adakah kata-kata yang keluar dari mulut saya selain itu? Nggak ada. Jadi Anda memuji Tuhan aja gitu dipukul gitu. Iya, Wah, luar biasa. nggak ada sama sekali saya teriak ampun, iya maaf. Atau biasanya kan orang kata-kata yang jorok kan keluarnya ya, yang kasar Oh enggak sama sekali. untuk misalkan melawan atau gimana enggak ya? Jujur ya, saya bukan dukun. Jujur saya bukan malaikat yang maksudnya bisa mengubah satu kesakitan jadi kebahagiaan. Enggak juga. Enggak bisa kayak gitu. Tapi yang perlu saudara Sarung pun ingat gitu kan. Saya tuh apa ya, waktu pada saat kejadian dipukulin itu jujur ya, Bang, saya tuh enggak ngerasain apa-apa. Enggak ngerasain dipukulin sama orang, enggak ngerasain ada tonjokan kena muka saya tuh enggak. Padahal jelas-jelas mereka lagi Jelas hidung saya aja sampai patah. Ya itu intinya apa ya, kedekatan pribadi kalian sama Tuhan itu perlu ditekankan lagi gitu loh, perlu dijelaskan lagi. Lu bener apa ya, benar dekat sama Tuhan dan Tuhan klaim lu enggak gitu. Iya betul. Gitu. Ya kadang-kadang itulah poinnya kan. Kita nih orang-orang zaman sekarang kan, kadang-kadang saya mikir, wah enak banget, bener gak? Maksudnya dia mentang-mentang bilang, wah saya kan udah diselamatkan Tuhan, diberikan keselamatan, ya kan? Iya. Bener gak Jar? Iya. Kita ke gereja, wah kamu udah ibadah belum hari ini? Udah dong. Padahal saya lihat mungkin ya di belakang mungkin ibadahnya sambil main handphone atau enggak serius gitu kan. Tapi dia bilang itu udah suatu ibadah, hari Minggu ke gereja itu udah ibadah. Nah, saya dapat apa ya istilahnya, saya pernah dapat dengar nih khotbah gitu ya, bahwa yang ngomong tentang ibadah di perjanjian lama tuh seperti apa sih? Pada pernah baca mungkin ya, ibadah di perjanjian lama tuh seperti apa sih ketatnya gitu waktu zaman Israel, gimana mereka bawa-bawa apa tabernakel, perjanjian kan, bagaimana mereka tuh benar-benar harus kudus, bahkan yang bisa masuk ke dalam ruang kudus itu hanya imam besar kan. Begitu ada orang yang bukan pilihan Tuhan, yang tidak kudus di mata Tuhan, ketika dia pegang itu mati kan. Kayak ceritanya kalau di Alkitab itu ada Uza gitu. Uza itu kan dia pegang itu mati seketika. Nah segitu ketatnya loh. Nah tapi ketika di zaman sekarang kan orang bilang gini banyaknya, oh zaman sekarang kan zaman apa, kasih karunia, benar nggak? Iya kasih karunia saya nggak ada masalah, memang kita diberikan kasih karunia. Betul saya setuju itu. Kan kita diberikan iman karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Tapi satu sisi saya gimana ya, saya mikir kalau itu dijadikan terus-terusan apa kayak tameng untuk kita sendiri, kadang-kadang hal-hal seperti yang sepele tadi kita bilang ibadah di gereja cukup hari Minggu aja, dan hari-harinya kita kembali lagi ke kebiasaan kita yang lama, itu jadi tameng akhirnya kan. Saya dapat keselamatan dari Tuhan, saya dapat kasih karunia, saya sudah masuk surga, terus ya udah yang penting jalani hidup saja kan, dosa saya sudah ditanggung gitu kan istilahnya. Nah itulah jadi tameng, jadi akhirnya itulah jadi alasan mereka bahwa keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan itu alasan mereka untuk terus ada di dalam dosa gitu yang sama. Meskipun mungkin dosanya bukan dosa membunuh ya, mungkin dosanya dosa misalkan kayak minum-minuman keras contohnya kan. Ini bukan bir ya, tulisannya bir gitu. Ya, jadi dia mungkin udah edik minum bir atau makan obat-obatan terlarang gitu. Dia bilang ya kan saya lagi proses, tapi dilakukan terus gitu, dan tidak ada perubahan. Nah, itu dia bilang ya udahlah Tuhan mengerti gitu kan, Tuhan mengampuni dosa saya terlebih dahulu. Nah, itu menjadikan alasan seperti itu. Mungkin contohnya seperti itu. Mungkin menurut Yohanes atau Jerry. Nah sekarang kalau untuk bicara masalah keselamatan ya gitu, gimana caranya tahu kalau kita benar-benar diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Nah pertanyaannya itu bagaimana caranya kita tahu kan? Standarnya apakah kita mengklaim aja ya saya orang Kristen, saya selamat, KTP saya KTP Kristen gitu kan, dari lahir saya akte saya Kristen gitu kan, bapak saya naik moyang saya Kristen. Namun saya setuju, gimana cara kita mengetahui kita ini orang percaya? Nah itu pertanyaannya, poinnya di situ. Nah menurut saya pertama kita punya yang namanya buah roh, ya kan? Kalau kita ini yang lagi-lagi yang bisa menilai adalah diri kita dan Tuhan. Ya kan? Tapi satu sisi orang lain juga bisa melihat, ya kan, kata Tuhan, firman Tuhan kan pohon itu dilihat dari buahnya, benar kan? Pastinya pikiran kita juga harus standar seperti pikiran Tuhan.
Maksudnya dalam artian bukan tidak sedalam Tuhan ya, maksudnya harus sehati kan, harus satu sepemikiran dong mestinya. Jadi yang pertama kita dalam diri kita punya buah roh kan, misalkan kayak damai sejahtera, sukacita dan sebagainya macamnya. Lalu orang bisa melihat buah itu. Yes, itu yang saya maksud. Itulah bahwa ciri bahwa kita di dalam Tuhan gitu kan. Kita di dalam keselamatan. Nah, ketika di dalam Tuhan apakah kita sudah pasti selamat? Saya yakin pasti selamat. Saya sih percayanya seperti itu ya. Karena firman Tuhan seperti itu. Nah, tapi masalahnya kan kita yang sudah selamat di dalam Tuhan kan tetap saja bisa melakukan dosa. Tetap kita punya daging kan gitu kan. Nah, apakah ketika kita melakukan dosa itu kita misalkan nih contohnya saya melakukan dosa, terus akhirnya ujung-ujungnya saya nggak sempat mengakui dosa saya kan, dan saya akhirnya meninggal gitu. Apakah saya akan masuk surga begitu kan? Kan poinnya di situ kan. Nah, saya percaya kalau kita yang sudah percaya di Tuhan Yesus, yang ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan tetap mengampuni. Tuhan tetap mengampuni karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dari segala dosa. Segala dosa ya, itu bicara tentang dosa yang lama, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Gitu. Jadi dia sudah bisa menembus nih ke depan dosa apa yang bakal Bayu lakukan. Nah, dia tebus sekali seumur hidup itu ketika dia kayu salib. Gitu. Itulah poinnya. Tapi kalau balik lagi tadi, apakah Anda mau menggunakan keselamatan itu sebagai tameng, alasan untuk saya tetap berada di dalam dosa, itu salah. Itu berarti balik ke pertanyaan awal. Kamu benar-benar percaya dengan Tuhan Yesus? Lagi kan balik lagi jadi kan. Kalau misalkan seperti itu ceritanya. Tapi saya percaya kalau orang yang sudah percaya dalam Tuhan Yesus ya dia tidak akan melakukan dosa yang sama lagi kan. Mestinya kayak gitu karena ada buah roh tadi itu. Oh ya, saya lupa nih. Mungkin dari awal kita kenalnya Yohanes Immanuel. Cuma kan tadi Anda bilang Anda bukan lahir dari agama Kristen gitu kan. Kenapa kok bisa ada Yohanes Immanuel? Ini aneh nih. Ini jangan-jangan tipu-tipu atau gimana? Oh enggak pernah. Apa memang dari awal orang tua kamu bukan dari latar keluarga yang bukan memang orang percaya. Sampai saat ini pun mereka masih pegang erat kepercayaan sebelah. Tapi saya dapatkan nama Yohanes Immanuel itu nama baptis loh. Baptis. Ya, nama baptis di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Gitu. Kebetulan yang memberikan nama tersebut adalah Bapak Pendeta Ginting. Bapak Stefanus Ginting kalau nggak salah namanya. Jadi berarti nama sebelumnya mau dibocorin nggak usah atau gimana? Inisialnya aja kali ya. BAN. Ban. Iya, Ban. Apa tuh saya nggak tahu ya. Mau dibocorin? Jangan dong. Saya panjangin kalau mau. Nanti di situ ada tulisannya. Nanti lihat di bawah ya. Oke, thank you Yohanes Immanuel atau Yohan ya kita kenal. Atau Ban. Ban. Kalau Jerry gimana Jer? Selama ini kamu ikut, saya pengen tahu nih, selama kamu ikut sama siapa tadi Yohanes, Yohan tadi, mungkin ada hal-hal yang kamu lihat yang berubah dalam dirinya. Kamu kenal dia tuh memang dari sebelum dia masuk Kristen atau? Saya kenal dia sebelum Kristen berarti ya? Sebelum dia masuk Kristen? Iya, sebelum. Nah, sebelum dan sesudah itu kan pasti biasanya ada perubahan dong, ya kan? Nah, mungkin kamu bisa lihat hal-hal yang positif. Benernya gimana ya, banyak sih ya kalau mau diceritain panjang gitu. Yang apa sih? AdSense-nya nambah kan? Kalau AdSense terus? Tidak boleh. Tungguin ya. Kayak berubah aja gitu. Kalau dulu itu buat dia ibadah sendiri aja kalau hari-hari susah gitu. Ibadah sendiri? Nah, maksudnya sebelum dia pindah server ya. Maksudnya ibadah versinya dulu nih. Ibadah versi dia dulu. Kayak hari-hari susah gitu. Kalau sekarang dia udah dibilangnya login lah gitu ya ke agama kita gitu. Jadi gampang. Orangnya juga dulu emosi. Sekarang kok dia nih senyum. Dia tuh kayak orang gila ya. Tenang kok. Tuhan udah bilang kalau kita percaya sama Tuhan harus pikul salib, banyak yang bilang kita gila. Saya nggak percaya dia dulu emosi orangnya. Kayak nggak ada ciri-ciri untuk emosi ya dari mukanya. Masa sih? Ada tampang lihat mafia. Gitu jadi dulu. Tapi berarti kamu tahu dong ketika dia melakukan ibadah yang dulunya itu suka ingetin itu suka dia atau tahu sih, dia pernah nganterin saya ke tempat ibadahnya. Terus kamu ternyata nggak ikut tuh. Enggak, saya kabur. Dia coba tukar sendal. Sangat spesifik ya. Ya. Mas, jangan diceritakan spesifik tentang sendal karena itu
maskot banget ya. Oh ya sendal. Pasti orang tahu. Iya. Iya. Kalau gereja nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kamu ngeliat dia gimana? Sebagai gimmick aja sih bang. Ya juga sih. Terus kalau kamu ngeliat dia gimana? Kalau saya ngelihat pribadi Jerry ini, jadi sebenarnya gini loh, Jerry itu ya saya terbuka dikit aja ya, maksudnya nggak boleh ngebuka terlalu banyak. Nggak apa-apa. pribadi orang kan. Oke, baik, udah diizinin ya. Jerry ini apa ya, salah satu pribadi yang apa ya, percaya sama tindakan okultisme. Okultisme, oke. Ya, paham kan? Tentang kuasa-kuasa yang diturunkan dari nenek moyang, kayak gitu-gitu tuh. Oh, padahal dia Kristen dari awal, tapi bisa percaya dulu seperti itu. Kan tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Ingat, mungkin orang-orang yang ada di sekitar Anda tahu tentang apa, mengenal Tuhan melalui apa yang keluar dari mulut Anda, apa yang keluar dari sikap ya, pribadi lepas pribadi, Bang. Silakan. Iya, mungkin saya itu aja ya. Terima kasih buat Yohan ya, Yes. untuk masukan-masukannya dan juga sharingnya ya terutama ya. Jadi keselamatan ternyata sebegitu pentingnya buat kita, Ya. sangat penting ya. Sampai-sampai ya belum tentu kita yang Kristen juga bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Yohan tadi kan. Yes. Apalagi kalau tadi kita bicara pengalaman kamu pernah di dunia okultisme dan bahkan tadi kamu bilang masih sedikit-sedikit ya sampai sekarang. Nah, yang nantilah kita akan bahas di part selanjutnya. Ini yang menarik, Menarik banget nih. ya. Tapi yang penting kita sudah sama-sama dalam Tuhan Yesus dan Ya, semakin amin. hari semakin Yes. baik. Gimana tentang perjalanan sobat kita Jerry, nanti kita akan bongkar di Ya, part selanjutnya. Terima kasih teman-teman, Yohanes Immanuel dan Jerry. Salam untuk sobat Sarang pun semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua.